4 ciri kamu ditakdirkan untuk jadi orang miskin. Nah, nonton video ini sampai habis. Mungkin kamu memiliki satu atau lebih dari 4 ciri ini. Dan saya berani jamin kalau kamu memiliki satu aja dari 4 ciri yang saya akan sebutkan sekarang, pasti hidupmu susah. Pasti hidupmu jauh dari kata ideal. Dan mungkin sekarang kamu lagi bingung. Kau udah mencoba bisnis ini, kerja ini, ngerjain itu, invest ini, invest itu, tapi kok nggak ada yang bagus, nggak ada yang dapat, nggak ada yang berhasil. Mungkin kamu punya salah satu, atau mungkin jangan-jangan kamu punya empat-empatnya. Nah, kabar buruknya lagi, orang-orang yang punya satu atau lebih dari ciri-ciri yang saya akan sebutkan, mereka nggak nyadar kalau mereka punya ciri ini. Dan salah satu cara yang paling baik untuk mengetahuinya adalah tanya teman, atau enggak tanya saudara, tanya orang tua. Saya orangnya kayak gini nggak ya? Kalau mereka bilang iya, ya udah terima aja, karena mendingan kamu menerima dan kamu berubah daripada kamu nggak tahu, atau kalau dikasih tahu kamu nggak terima, wah itu malah makin nggak bisa berubah lagi. Oke, jadi ciri pertama, kamu orangnya nggak enakan. Jadi lebih menjadi seorang yes man, ngikutin apa aja kata maunya orang. Yang penting orang lain seneng, kamu nggak seneng nggak apa-apa. Dan dalihnya adalah, pembenaranmu adalah, ya saya memikirkan perasaan orang lain, saya bertindak untuk kenyamanan orang banyak, akhirnya dirinya sendiri nggak nyaman. Ya saya nggak bilang ini salah, saya nggak bilang ini benar, tapi ya ini cirinya. Kalau kamu selalu mengiyakan apa kata orang, karena kamu merasa nggak enak untuk menolak, kamu susah kaya. Kenapa? Karena semua orang kaya yang saya temui, mereka orangnya fokus kepada apa yang mereka kerjakan, sehingga konsekuensinya mereka akan banyak sekali menolak tawaran-tawaran, peluang-peluang, bahkan permintaan-permintaan dari orang-orang lain. Karena mereka fokus pada apa yang mereka inginkan, mereka tahu apa yang mau mereka kerjakan. Biasanya orang-orang yang nggak enakan itu mereka tidak punya prinsip yang kuat, tidak punya prinsip hidup yang kuat, sehingga mereka gampang sekali diarahkan ke sana ke sini. Ini bahaya. Tapi bukan artinya kamu jadi orang yang bebel, yang nggak mau terima apa kata orang. Bukan ke sana arahnya. Kalau ada orang yang memberikan kritik, saran, terima dulu, dipikirkan. Kalau make sense, kalau misalnya menurut pemahamanmu itu oke, lakukan. Tapi kalau menurut prinsipmu, menurut pemahamanmu itu nggak oke, lupakan. Seperti itu, oke? Itu ciri yang pertama. Ciri yang pertama adalah kamu orangnya nggak enakan. Ciri yang kedua yang membuat kamu susah, yang menakdirkan kamu untuk hidupnya susah gitu ya, adalah lari dari tanggung jawab. Kamu suka lari dari tanggung jawab. Ketika ada kesulitan datang, kamu lempar kepada orang lain. Kamu lempar kepada anak buahmu mungkin. Kamu tidak selesaikan permasalahan, tidak mau menghadapi masalah. Kamu merasa semuanya sudah benar yang kamu lakukan, dan kalau misalnya ada kesalahan, itu bukan tanggung jawabmu. Selalu tanggung jawab orang lain. Contoh, ini kita konteksnya bisnis ya. Misalnya kamu adalah seorang direktur bisnis, kamu punya bisnis, kamu jadi owner, kamu CEO bisnismu sendiri. Kamu merekrut tim salesmu ada 5 orang. Kamu gak suka jualan, kamu gak bisa jualan, kamu gak pinter jualan. Kamu rekrut tim sales 5 orang. Ketika penjualannya turun, ketika gak ada penjualan, kamu bilang ini tanggung jawab tim salesmu. Mereka yang bertanggung jawab, dan kamu sebagai CEO merasa udah gaji mereka. Dan kalau perusahaannya akhirnya rontok, rusak, ya itu tanggung jawabnya tim sales. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak akan bisa maju, karena mereka melepas tanggung jawab, karena mereka selalu bilangnya, oh itu oknum. Padahal mereka lupa, jadi dirut itu tanggung jawabnya adalah ke seluruh perusahaan. Ibaratnya ada rambut jatuh sehelai aja, dirut itu harus tahu dan harus bertanggung jawab. Makanya seorang dirut digajinya sangat tinggi. Makanya saya juga nggak senang kalau misalnya ada yang bilang, oh karyawan gajinya cuma segini, sedangkan dirut gajinya 100 kali lebih tinggi. Wajar.
Kalau terjadi apa-apa dengan satu orang karyawan yang entah di mana, dirutnya bertanggung jawab. Kalau ada cleaning service-nya, bikin lantainya licin, lupa ngeringin sehingga ada tamu kepleset, berdarah, terluka, cedera, direkturnya bertanggung jawab, dirutnya bertanggung jawab. Makanya sangat wajar ketika dirut digaji sangat tinggi, jauh lebih tinggi daripada karyawannya, di saat yang sama mereka harus bertanggung jawab atas segalanya. Jadi kalau kamu selalu ngelempar tanggung jawab, selalu berpikir, oh itu bukan salah saya, bukan tanggung jawab saya, ya udah selamat, Anda tidak akan maju. Ya udah gitu-gitu aja hidupnya. Oke, ciri ketiga orang yang ditakdirkan untuk hidupnya susah, untuk miskin. Yang ketiga, selalu menyalahkan pihak lain. Dirinya nggak pernah salah. Jadi misalnya sekolah nggak naik kelas, oh bukan salah saya, salah gurunya. Oh salah presiden Indonesia, oh salah Ukraina dan Rusia, salah elit global, semuanya disalahin. Berinvestasi, kemudian investasinya merugi, oh ya itu yang salah, saya nggak salah. Ikut investasi bodong, lalu kemudian uangnya dibawa kabur, oh itu yang bawa kabur yang salah, saya nggak salah. Pokoknya yang lain pasti salah, dirinya nggak pernah salah. Padahal yang nggak mau belajar investasi dirinya sendiri. Saya nggak bilang yang bawa kabur bener, nggak. Tapi yang saya mau bilang adalah uang kita tanggung jawab kita. Jangan cuma sepenuhnya nyalain orang lain, ngaca juga. Bisa jadi dirinya sendiri juga salah. Bukan bisa jadi, memang pasti ada salahnya juga. Jadi kalau kita selalu menyalahkan orang lain, kita nggak pernah menyalahkan diri kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa belajar lebih baik. Hanya dengan kita menyadari bahwa kita bertanggung jawab atas siapa diri kita saat ini, dari titik itulah kita bisa mulai belajar untuk jadi bertumbuh lebih baik dan lebih baik. Jangan hanya semata-mata menyalahkan orang lain terus. Bisnismu ketika penjualannya nggak maksimal, ketika produkmu nggak laku, ya jangan nyalain influencernya, jangan nyalain algoritmanya, jangan nyalahin elit global, jangan nyalain presiden Amerika, ya jangan. Ketika kamu trading forex lalu kamu loss, jangan nyalain Bank Sentral Amerika. Stop lossmu dipasang nggak? Kayak gitu. Manajemen resikomu dijalanin nggak? Seperti itu. Jadi ngaca. Yang pertama disalahkan diri sendiri jauh lebih baik daripada pertama tunjuk hidung salahin orang lain. Ketika kita menyalahkan diri sendiri, kita bisa belajar dan ke depan lebih baik. Ketika kita menyalahkan orang lain, selesai masalah. Kita nggak akan belajar, karena kan orang lain yang belajar, bukan kita. Oke? Yang keempat, kesalahan yang keempat. Kita merasa sudah nyaman dengan diri kita sendiri, kita fokus menjustifikasi diri kita, kondisi kita, daripada berpikir bahwa kita bisa bertumbuh. Maksudnya apa? Saya sering banget ketemu orang, ketika saya bilang, kamu mestinya bisa loh belajar affiliate marketing, belajar digital marketing, belajar trading, belajar high income skill. Bilangnya apa? Ya saya kan dari lahir udah miskin, DNA saya DNA miskin, saya kan lahir di desa, saya kan lahir di kampung, maka saya layak miskin. Orang tua saya, kakek saya semuanya miskin, maka saya layak dan amat layak untuk jadi orang miskin. Pembenaran. Saya kan tinggal di desa, saya kan tinggal di kampung, saya kan cuma tamat SD. Oh ya? Salah satu orang terkaya di Bali itu cuma tamatan SMP apa SMA, itu yang punya Kresna oleh-oleh. Partner bisnis saya yang sekarang kita udah punya belasan hotel, itu awalnya cuma karyawan hotel. Yang awalnya saya ketemu waktu dia lagi sebagai karyawan, saya ingat banget. Itu dia bawa nota kwitansi untuk tamu, bukti menginap. Lalu kemudian dia bawa cairan super pel, dia bawa pengepelan. Mulai dari sana sekarang udah punya kerajaan hotelnya sendiri. Karena tidak menyalahkan keadaan, tidak menjustifikasi kondisinya. Jadi kalau kamu masih mengatakan, oh ya saya wajar seperti ini karena saya anaknya si ini, saya bukan anak konglomerat, ya udah, selamat. Apa yang Anda katakan adalah kebenaran. Selamat menikmati kehidupan Anda yang seperti itu. Tapi kalau kamu mau berubah, bisa kenali 4 ciri yang tadi saya sebutkan. Kenali kalau itu ada dalam diri Anda sendiri, lalu kemudian mulai ubah mindsetnya. Berlawanan dengan apa yang saya sebutkan tadi. Mudah-mudahan ini bermanfaat.
Jangan lupa like video ini, share video ini, dan subscribe YouTube channel ini. Thank you.